April, maaf 25 Maret, mereka bertemu saya lebih kurang jam 23.30. Jadi setengah 12 malam baru saya sampai rumah. Mereka saya persilakan masuk, seperti biasa minum teh dulu. Kemudian mereka juga ada bawa kue-kue ya kalau saya nggak salah. Terus saya dengan Ibu Ade, dengan ajudan dan semua tim yang ada di situ menyaksikan. Di situ mereka menyampaikan tentang adanya beberapa pengacara yang menawarkan diri. Ini poinnya. Beberapa pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadel. Jadi bukan mau cabut kuasa dari saya. Beberapa pengacara menawarkan diri. Dan kata-kata ini tidak saja disampaikan tanggal 25 Maret 2025 itu, tapi juga ketika saya juga sudah memegang kasus Fadel dan begitu viral. Karena itulah ketika pertama kali mereka datang ke rumah saya, menangis, Ibu Titin juga ikut menangis, Pak Umar juga, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacara yang lama yang bergabung ke kantor saya, itu sudah kita wanti-wanti dan kita sudah punya SOP sendiri sekarang. Standard operational prosedur di kantor saya itu, belajar dari kasus Iklim Hakim, kami tidak mau lagi hanya sekedar tanda tangan, tapi disertai dengan cap jempol. Kenapa cap jempol? Belajar dari kasus Iklim Hakim yang tanda tangan tapi mengaku tidak memberi kuasa. Dan akhirnya bersidang di pengadilan. Karena itu, ketika pertama kali memberi kuasa ke saya, itulah yang saya sebut, kalau mau jadi klien saya, harus tanda tangan dan cap jempol. Begitu juga dengan tim hukum saya. Tim hukum saya itu juga kesepakatan di antara kami bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah hasil permintaan dari Martin, Fadel, dan keluarganya agar disampaikan ke media terkait dengan USG dan lain-lain. Ada surat pernyataannya, dan juga tim hukum saya juga seluruhnya membubuhkan tanda tangan dan juga cap jempol. Nah, jadi ini semua berlaku kepada semua klien dan juga kepada tim hukum yang ada di kantor saya. Salah satu contoh ini. Nah, ini tidak bisa, ini masalah pernyataan saya di preskon kemarin, di mana saya dilaporkan membuka data pribadi. Ini tim hukum kami membuat surat pernyataan dan di materai. Cap jempolnya ada di aslinya, nggak kelihatan di sini. Ini menyatakan bahwa saya selaku ketua tim menyampaikan itu atas keinginan dari klien dan diwakili oleh saya sebagai perwakilan dari tim hukum. Kemudian tentang Fadel dan keluarganya, ini juga sudah diikat dalam bentuk surat pernyataan dan materai suka cap jempol. Jadi ini nggak bisa lagi dianggap main-main gitu. Nah, materai dan cap jempol. Nah, artinya kalau ini dibawa ke cek lab ya ketahuan, nggak mungkin jempolnya dipotong. Begitu juga dengan surat kronologi singkat duduk permasalahan oleh Fadel, yang dimana poinnya dia mengatakan tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Loli, tidak pernah menyuruh dan atau mengetahui perbuatan aborsi. Ini juga materai
dan cap jempol. Saya sebenarnya tidak mau bereaksi kalau mereka tidak melakukan aksi, gitu ya. Nah, dan itu adalah kesepakatan. Nah, jadi yang ditunjukkan kepada media kemarin oleh Martin dan Bintang ini dia. Ini tanda tangan saya, ini yang ngetik anak saya Khalif, karena saya buru-buru dan Rahmat sudah berangkat ke Medan urusan pernikahan. Di dalam surat penarikan diri ini saya beri judul begini, surat penarikan diri. Saya yang bertantangan di bawah ini nama Dr. Haji Razak Ma'arif Nasution, SHSAG MA PhD, alamat Jalan Montong Teras 99G Ciganjur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pekerjaan pengacara, dengan ini menarik diri secara kuasa hukum, bukan dari. Kalau mereka tafsirkan terminologi bahasa, kalimatnya bukan dari, tapi secara kuasa hukum. Kalau secara artinya masih bisa berbicara. Kalau dari artinya kalimatnya itu sudah benar-benar dilepas. Dengan ini menarik diri secara kuasa hukum Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh terkait kasus LP Saudari Nikita Mirzani dengan catatan surat penarikan diri ini tidak boleh diekspos ke media dan apapun. Ini ada. Ada di sini. Tidak boleh diekspos. Karena Pak Umar mengatakan bahwa yang akan membantu ini orangnya nggak mau masuk ke media. Begitu ya. Dia hanya akan bekerja. Begitu kan? Bekerja di balik layar, tidak mau, dan kami juga nggak mau Bang Rasman melepaskan begitu saja. Padahal saya sudah bilang dari awal kepada mereka bahwa untuk P21 tahap 1, tahap 2, kalau ini lengkap, sampai persidangan kami sudah tarik tim semua. Karena kita juga sudah melihat bahwa ada something wrong tentang kejujuran seorang klien. Tapi saya orangnya kan profesional, tidak mau ingin kelihatan konfrontasi, saya tidak ingin juga ada image yang terbangun tidak baik, karena saya ingin menjaga semuanya. Nah, kemudian titik ya, surat kuasa dari Bapak Umar Bajideh tidak ada penarikan diri dan tetap ditangani oleh kantor hukum Ranlofom. Begitu juga dengan surat kuasa Saudara Martin Bajideh tetap ditangani oleh Ranlofom. Pak Umar melaporkan Nikita Mirzani dugaan pelanggaran undang-undang ITE tetap ditangani oleh Ranlofom. Begitu juga dengan Martin yang dilaporkan Nikita Mirzani dugaan penganiayaan, dugaan pengancaman. Ketika Loli lari dari safe house, kemudian saya bawa ke Polres, malam itu juga Fadel, Pak Umar, Martin dan Bintang datang. Ternyata ada keributan, kata informasi yang dapat saya, dilaporkan oleh NM dugaan pengancaman. Jadi laporan Pak Umar, laporan NM terhadap Martin kuasanya kepada saya. Nah, kaget saya ketika saya lihat di Malaysia, tiba-tiba Martin menyampaikan bahwa Pak Umar sudah mengajukan surat permohonan untuk pencabutan laporan. Jadi kalau kalian melanggar kesepakatan ini, saya sudah bilang dari awal kemarin, saya akan tabrak. Tabrak dalam pengertian saya akan ambil sikap. Yang rugi siapa? Ya pasti yang rugi 100%, 1000%, 1.000.000% ya Fadel. Ini. Jadi ini mesti dipertanggungjawabkan. Jadi saya minta Pak Umar, Martin, Bintang untuk kalian tertib. Tertib ya. Saya sudah bantu, saya sudah maksimal, saya sudah lakukan yang terbaik. Bahkan mereka sendiri mengaku kepada saya, ada Rizky juga, ada Pak Sarmo juga driver saya, ada Bu Ade juga. Mereka sendiri mengatakan bahwa pengacara yang ditunjuk itu namanya Devin. Bukan Ola Abdul Malik. Bukan Oya Abdul Malik. Devin. Saya nggak kenal siapa Devin. Dan jujur saya juga nggak kenal siapa Oya Abdul Malik. Tapi itu disepakati, dikoordinasikan ke saya.
Kemudian saya beritahu, nanti kalau misalnya sudah diganti, maaf dalam tanda kutip saya buat surat penarikan, ya sudah. Supaya benar-benar dibantu. Oh iya, Bang Rasman, mumpung ini belum lebaran, itu katanya akan dihentikan, DSP 3. Minimal ditangguhkan. Waduh, saya kaget juga. Ditangguhkan, iya. SP3, iya. Wah, saya bilang, kalau ini di SP3, potong tangan saya, Pak Umar. Kecuali NM mencabut laporannya. Kalau itu delik aduan. Tapi kalau delik umum biasa, tidak bisa. Dengan penuh keyakinan, saya pun berangkat tanggal 28 ke Kuala Lumpur. Habis lebaran, tiba-tiba ngomong ke media, katanya sudah cabut kuasa dari saya. Bukan malah meminta pertanggungjawaban yang penerima kuasa yang baru. Kok malah nama saya dibawa-bawa? Ini yang saya nggak terima. Gitu. Jadi saya sudah belajar satu kali menolong manusia, namanya Iklim Hakim, lupa diri. Jadi saya tidak akan mau, jangankan manusia, hewan aja nggak mau masuk 2 kali ke lubang yang sama. Jadi saya minta agar Pak Umar, Martin, Bintang tertib. Tertib, patuhi kesepakatan ini.